Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan coba membahas tentang lanjutan daripada MySQL yang kita pelajari sebelumnya. Namun mungkin ada di antara mahasiswa yang belum tahu atau yang belum memahami bagaimana cara menginstal MySQL dari awal. Maka pada video ini saya akan coba untuk mengulang kembali dari awal pertama instalasi, kemudian bagaimana cara membuat database, kemudian bagaimana cara membuat tabel, dan seterusnya sampai dengan bagaimana cara mengisi data ke dalam tabel tersebut. Baik, di sini saya telah mendownload MySQL versi 5.5.30 untuk Win32.msi. Jadi ini maksudnya MySQL yang saya gunakan ini adalah MySQL untuk komputer dengan tipe prosesornya itu 32 bit. Anda bisa melihat tipe prosesor daripada komputer Anda dengan cara mengklik tombol start, kemudian di sini ada komputer, klik kanan, ya, kemudian pilih properties, ya. Di sini akan nampak berapa bit, ya, operasi sistem yang Anda gunakan. Jika Anda menggunakan 64 bit, maka mau tidak mau Anda harus mendownload MySQL untuk versi yang 64. Nah, tapi kalau Anda menggunakan 32 bit, maka aplikasi ini bisa Anda gunakan. Tapi sebenarnya sama saja, tidak ada perbedaan. Baik, kita klik, ya, 2 kali untuk proses instalasi, ya. Nah, kita sudah masuk ke halaman MySQL Wizard, ya. Kita klik saja next, kemudian accept, next. Nah, di sini ada 3 pilihan, ada typical, custom, dan complete. Pilih saja biar gampang, itu yang complete. Ya, kemudian install. Ini mungkin agak lama sedikit, maka bersabarlah. Jadi tergantung daripada ini komputer Anda. Ya, yes. Oke, ini hanya iklan saja, klik saja next, dia akan jalan. Ya, ketika Anda telah masuk ke halaman finish ini, ya, complete MySQL Server Setup Wizard ini, maka jangan lupa Anda mencentang tombol Run the MySQL Intent Configuration Wizard, karena kalau tidak kita klik ini, ya, terkadang nanti kita akan kesulitan untuk masuk ke halaman konfigurasi. Dan kalau kita tidak melakukan konfigurasi pada MySQL, maka program MySQL kita itu tidak akan bisa berjalan. Jadi ini jangan lupa dicentang, kemudian baru klik finish, ya, yes. Oke, kamu akan masuk ke halaman MySQL Configuration Wizard. Lalu klik next. Nah, di sini ada 2 pilihan, ada detail configuration, ada standard configuration, ya. Biar gampang, pilih yang di bawah saja, standard configuration. Kemudian next. Nah, ini dicentang semua, ya, ini juga dicentang semua. Biar bisa kita buat melalui, bisa kita buka melalui command prompt. Kita next lagi. Nah, di sini ada pilihan security. Kalau kalian ingin menggunakan security, maka ini harus dicentang dan isikan password kalian di sini. Password ini nantinya akan digunakan ketika halaman daripada MySQL pertama sekali dibuka. Jadi dia akan meminta password yang akan Anda isikan di sini. Nah, sementara ini create an anonymous account ini sama seperti guest kalau seandainya Anda menggunakan Windows OS Windows misalnya. Di situ ada pilihan, ada admin, ada guest. Nah, ini sama seperti itu. Untuk ini saya tidak akan menggunakan password karena untuk memudahkan kita nantinya. Jadi saya klik matikan saja pilihan password ini, kemudian kita klik next. Oke.
execute. Tunggu sebentar. Biasanya dia akan makan waktu barang beberapa detik ya. Oke. Oh, ini kaptasianya. Oke, klik finish. Ya. Baik, sekarang kita telah berhasil menginstal MySQL. Untuk membuka aplikasi MySQL kita, klik Start. Nah, biasanya dia ada di halaman startup ini, atau boleh juga kita klik All Program, ya, pilih MySQL. Ini dia. Anda pilih MySQL 5 command line client. Ya. Anda masuk ke halaman command prompt daripada MySQL. Nah, ini kan tampilannya hitam. Ya. Kita bisa mengedit tampilan ini sama seperti kita mengedit command prompt. Ya, tinggal klik saja, klik kanan di sini, pilih properties. Nah, di sini mau pakai font apa misalnya, ini saya besarkan warnanya, kemudian color, untuk green backgroundnya itu saya kasih putih, sementara untuk screen tagnya itu saya kasih hitam. Oke, ini fontnya saya kasih sedikit lagi, saya klik OK ya. Oke. Nah, ini sudah lumayan besar ya. Oke, saya tambah sedikit. Oke ya. Nah, ini adalah halaman pembuka daripada MySQL command line client. Jadi di sini ada permintaan enter password. Kalau tadi Anda memasukkan password ketika instalasi, maka masukkan password Anda di sini. Tapi kalau tidak, ya tidak usah gitu. Nah, karena kebetulan tadi ketika instalasi kita tidak memasukkan password, jadi kita tekan enter saja. Oke, welcome to MySQL Monitor. Jadi kita telah masuk ke dalam halaman MySQL Monitor. Oke. Untuk membuat database, jadi ini database-nya belum ada. Jadi kita buat dulu. Kita bisa ketik create ya. Jadi hurufnya ini bisa besar bisa kecil, tidak masalah. Ini sengaja saya kasih besar biar nampak lebih jelas. Create database. Database, nama database-nya katakanlah DB buku. Nah, dalam MySQL dia ada aturan ya, penulisan sintaknya. Yang pertama, untuk nama database, nama kolom, kemudian nama tabel itu tidak boleh menggunakan spasi. Jadi kalau Anda ingin menggunakan spasi, Anda harus menggunakan underscore. Ya, kalau Anda ingin memisahkan antara DB dengan buku, itu gunakan underscore, atau tidak usah Anda gunakan underscore. Kemudian yang kedua, database ini tidak akan dieksekusi, atau sintak ini tidak akan dieksekusi apabila kita tidak akhiri dengan titik koma. Nah, ini adalah syarat mutlak yang harus digunakan ya, ketika kita membuat sebuah database menggunakan MySQL. Kalau sudah tekan enter ya, kemudian OK, maka kita telah berhasil membuat sebuah database dengan nama DB buku. Untuk melihat database kita, klik show databases ya. Jadi show database ya, pakai ES karena database itu banyak. Ini digunakan untuk melihat semua database yang sudah pernah kita buat di MySQL. Nah, tekan enter ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 buah database ya. 1, 2, 3, 4 ini adalah database bawaan atau default daripada MySQL. Sementara DB buku yang ada di sini ini adalah database yang barusan kita buat. Nah, berarti kita telah berhasil membuat sebuah database. Sekarang bagaimana cara kita menggunakan database DB buku ini?
Untuk menggunakan database DB buku, kita akan menggunakan sintak use DB buku, titik koma, ya, enter. Database change. Sekarang kita telah berada di dalam database DB buku. Kita akan membuat sebuah tabel dengan nama DB pengarang. Jadi create, ya, tabel dari table, ya, bahasa Inggris, DB pengarang. Nah, ini bisa kita buat langsung secara horizontal, atau juga bisa kita buat secara vertikal, atas ke bawah. Untuk biar lebih rapi, saya biasanya membuat secara vertikal. Jadi saya tekan enter, sudah saya buka kurung, saya masukkan kolom-kolomnya, katakanlah kolom nomor, spasi, tipe datanya saya kasih integer, saya taruh katakanlah misalnya 2, ya. Ini sediakan sebagai primary key. Nah, kemudian tekan koma, enter lagi, nama, saya kasih tipe datanya varchar, saya taruh nilainya itu 25. Ini saya jadikan 00. Jadi kalau kita menggunakan 00, itu maksudnya kolom untuk nama itu wajib terisi, tidak boleh kosong. Selanjutnya kita masuk lagi, kita tekan enter lagi, kita ketik alamat di sini. Alamat, saya kasih varchar, saya taruh juga nilainya 25. 0. Enter lagi, email. Ya, di sini saya ingin pisah antara I dengan M, maka saya gunakan underscore. Email varchar, ya. Saya taruh katakanlah misalnya 20. Now, yang terakhir nomor HP. Ini saya kasih tipe datanya chart, karena nomor HP itu datanya tidak akan mungkin berubah, banyak karakternya. Pasti kalau tidak 11 dia 12, tergantung dengan kartu yang Anda gunakan itu kartu lama atau kartu baru gitu. Pasti kasih 12. Juga saya kasih 06. Nah, di sini saya akan tutup kurung karena sudah selesai. Saya hanya butuh 1, 2, 3, 4, 5 buah kolom. Ya, kemudian untuk mengakhiri sintak ini saya akhiri dengan titik koma. Ya, dia bisa dieksekusi. Enter, klik OK. Ya, untuk melihat hasil daripada tabel ini, kita bisa ketik describe, ya, describe, ya. TB pengarang, nama pertama tabelnya, titik koma, enter. Nah, ini dia. Oke, sampai di sini kita telah mengetahui bagaimana cara membuat database, kemudian memilih database, kemudian membuat tabel dan melihat struktur daripada tabel yang telah kita buat. Untuk selanjutnya, kita akan mencoba mengisi data ke dalam tabel dari TB pengarang ini. Baik, untuk mengisi data ke dalam tabel pengarang ini, terlebih dahulu saya akan mendemokan bagaimana kalau seandainya database MySQL ini saya tutup. Jadi
Anda tidak usah khawatir bahwasanya ini akan hilang, ya, database ini akan hilang, tidak bisa di save. Anda tidak usah khawatir, karena ketika Anda mengetik, ya, ketika Anda mengcompile semua sintak ini, maka otomatis dia akan disimpan langsung oleh database, oleh aplikasi MySQL. Baik, saya akan coba matikan. Oke, ya, katakanlah pada hari besok atau pada hari selanjutnya saya ingin membuka kembali MySQL yang saya buat sebelumnya, kemudian saya akan mengisi data ke dalamnya. Jadi saya buka kembali, ya. Oke, kita disuguhkan halaman awal daripada MySQL. Tekan enter. Welcome to MySQL. Nah, di sini kita tidak perlu lagi membuat database, karena kita akan menggunakan database DB buku yang tadi sudah kita buat. Namun kalau seandainya ada di antara kalian yang lupa bagaimana cara menulis database-nya itu, ya, format tulisannya itu seperti apa, apakah DB buku itu pakai spasi atau DB bukunya disambung tidak menggunakan spasi, ada baiknya kita melihat dulu database yang sudah pernah kita buat, yang mengetik show database, ya, koma enter. Nah, di sini kita lihat bahwasanya database kita itu DB buku, format tulisannya seperti ini. Nah, kemudian sama seperti cara sebelumnya, kita pilih dulu database tersebut, use, ya, DB buku, koma enter. Database, berarti kita sekarang telah berada di dalam database DB buku. Untuk melihat tabel apa yang sudah kita buat dalam database DB buku, silakan ketik show table, ya, gunakan S juga, koma enter. Ada DB pengarang. Nah, kita akan mengisi nanti data kita ke dalam DB pengarang yang kita buat tadi. Untuk memasukkan data, setidaknya ada dua cara yang sering digunakan, ya, tapi menggunakan sintak yang sama. Jadi sintak yang digunakan itu adalah sintak insert into. Nah, kemudian nama tabelnya, kemudian kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya tergantung kolom daripada tabel ini. Nah, kemudian value, kemudian nilai kolom 1, berarti nilai di kolom 1 kita ngisi apa, kolom 2 kita isi dengan apa, kolom 3 isi dengan apa, dan seterusnya. Nah, ini untuk record yang pertama. Jika kita ingin membuat 2 record atau lebih, maka setiap record itu harus kita pisahkan menggunakan tanda koma. Nah, jika katakanlah kita hanya ingin membuat 3 record, maka pada record terakhir itu harus kita gunakan tanda titik koma sebelum tekan enter, sehingga dia itu bisa dieksekusi. Baik, untuk masukkan data ke dalam database, ke dalam tabel dengan cara kedua sebenarnya tidak jauh berbeda dengan cara pertama. Hanya bedanya pada cara kedua ini kita tidak lagi mendeskripsikan setiap nama kolom pada tabel yang telah kita buat tadi. Jadi tidak perlu ada lagi sini kolom 1 dan seterusnya. Jadi cukup kita buat insert into nama tabel apa, kemudian value. Nah, kemudian nilai kolom pertama. Nah, cuma bedanya, ya, dengan cara pertama ini sangat sensitif, ya. Untuk cara kedua ini sangat sensitif. Jadi nilai kolom pertama yang akan kita isi di sini itu harus sesuai dengan kolom yang kita buat pada tabel, di nomor di kolom pertama yang kita buat di tabel, ya. Pada kolom pertama yang kita buat di tabel itu kan kolom nomor. Nah, maka nilai kita isi di sini itu harus nilai untuk kolom nomor. Tidak boleh kita isi dengan nilai untuk kolom nama ataupun kolom alamat, karena nanti ditakutkan tidak akan matching, ya, karena panjang karakternya itu berbeda.
Begitu pula dengan kolom kedua, tidak boleh kita isikan nilai pada kolom yang seharusnya di kolom 1 atau di kolom 3. Begitu pula untuk kolom 3 itu harus diisi dengan nilai yang khusus untuk kolom 3. Nah, selebihnya ini sama seperti cara pertama. Jadi kalau kita ingin memasukkan data itu lebih daripada satu record, ya, itu setiap recordnya itu wajib kita pisah dengan tanda koma. Ya, katakanlah di sini saya akan mengisikan 3 record sekaligus, maka record pertama saya pisahkan dengan tanda koma, record kedua tanda koma, kemudian record ketiga, karena ini record terakhir, maka saya akhiri dengan tanda titik koma. Baik, kita akan coba contoh berikut, ya. Jadi isilah tabel pengarang sebagaimana berikut. Jadi kita akan mengisi data tabel tadi menggunakan data ini. Karena tadi ada 2 cara untuk mengisi ke dalam tabel, maka di sini kita akan bagi 2. Jadi record pertama dan kedua akan kita gunakan cara pertama, sementara record ketiga dan keempat ini akan kita gunakan cara yang kedua. Baik. Kembali ke MySQL. Ya. Oke. Ketik sintaknya, ini kita akan menggunakan cara pertama. Jadi insert into, nama tabelnya adalah TB pengarang, TB pengarang. Ya. Biar lebih rapi saya akan tekan enter, kemudian saya isikan deskripsi daripada kolom tabel TB pengarang, itu nomor, kemudian nama, alamat, ya. Nah, kemudian email, dan yang terakhir itu adalah nomor telepon. Oke, tekan lagi enter, value. Oke. Lalu kita isi datanya. Untuk nomor kita akan mulai dengan angka 1. Karena 1 itu merupakan bilangan integer, maka kita tidak perlu menggunakan tanda kutip. Jadi tanda kutip itu dia khusus untuk data-data yang bersifat karakter atau string. Koma, kemudian nama karena dia berbentuk karakter kita harus gunakan tanda kutip. Ahmad Sukardi. Kemudian koma lagi, alamatnya Banda Aceh, ya. Koma lagi, emailnya Sukardi yahoo.com. Jangan lupa pakai tanda kutip, kemudian koma, nomor teleponnya 0852 60 9 96 7493. Oke, untuk kurung koma. Nah, untuk tekan enter, ya. Untuk baris kedua cukup kita tekan saya tanda panah atas, ya, sehingga dia akan membaca kembali atau menampilkan kembali yang sudah pernah kita tulis. Ini isi angka 2, ini Eko Prayoko, nomor HP-nya 0852
34561 235. Nah, seperti kesepakatan kita tadi bahwasanya untuk dua kolom untuk record pertama dan kedua kita akan menggunakan cara pertama, sementara untuk record ketiga dan keempat kita akan menggunakan cara yang kedua. Nah, sehingga kita pada record kedua ini di akhirnya itu kita gunakan tanda titik koma. Kalau tekan enter, error di mana? Nomor telepon oh ya, saya salah di sini, seharusnya itu nomor telepon. Kita ulang. Oke. Ya. Oke. Nah, jadi untuk mengulang ini tidak perlu lagi mengetik dari awal, cukup menggunakan tanda panah yang ada pada keyboard. Enter, nomor telepon. Aduh. Kita coba lihat deskripsi dulu. TB Pengarang. Oh, ternyata nomor HP ya. Jadi kita ada salah sedikit, bukan nomor telepon tapi nomor HP. Oke, kita ulangi lagi. Ya, jadi ini juga mengajarkan kita kalau saatnya kita lupa nama kolom, ya kita harus hidupkan dulu deskrip daripada tabel pengarangnya itu, sehingga akan menampilkan nama kolomnya apa saja. Oke, baik. Kita ulang kembali. Berarti ini bukan nomor telepon, tapi ini nomor HP. Nah, maaf saya lupa menggunakan insert into. Ya, insert into TB pengarang. Kemudian ya ini saya ganti dengan nomor HP. Kemudian value. Kemudian untuk record pertama dan record kedua. Nah, kira-kira seperti ini ya untuk sintaknya. Ya, insert into TB pengarang, ini nama daripada kolom ya. Nama kolom ini harus sama seperti nama kolom yang kita buat ketika kita mendesain tabel tadinya. Kalau tidak sama dia akan error sebagaimana yang terjadi barusan. Di nomor, nama, alamat, email, nomor HP. Ya, ini kita masukkan value-nya ya. Dua record, tekan enter. Oke, query oke. Nah, untuk melihat hasil daripada insert data ini ya, kita bisa ketik select bintang from TB pengarang, ketik koma enter. Nah, ya, oke, itu cara memasukkan data ke dalam tabel menggunakan cara pertama. Sekarang kita akan menggunakan cara yang kedua. Sintaknya sama, insert into TB pengarang, namun langsung kita mulai dengan values ya. Kemudian kita buka kurung, berarti nomor 3 Zakaria.
Banda Aceh, emailnya jaka@yahoo.com. Kemudian nomor HP-nya 0852 347 591 06. Ini untuk record ketiga. Untuk record keempat, kita lanjut lagi seperti tadi caranya. 4 ya. Lukman juga dari Banda Aceh. Lukman@yahoo.com. Nomor HP-nya 673 84 290. Oke. Ya, ini kita titik koma, tekan enter. Baik. Jadi ini cara yang kedua. Perhatikan perbedaan cara pertama dengan cara kedua itu hanya di deskripsi daripada nama kolom. Sementara pada cara kedua kita tidak perlu menggunakan deskripsi ini ya. Jadi kita langsung saja mengisi value-nya, tapi harus dicatat di sini bahwasanya nilai value ini itu harus sesuai dengan urutan daripada kolomnya, tidak boleh berbeda. Kalau nanti tidak matching atau tanda karakternya itu berbeda. Baik, kita coba select bintang lagi. Tom TV Pengarang. Sebelumnya ada 2, sekarang sudah menjadi 4. Baik, mahasiswa sekalian, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Insya Allah pada pertemuan lain kali kita akan mencoba membahas lebih dalam lagi bagaimana penggunaan aplikasi MySQL dalam mengolah database. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.